Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sayrus Salikin yang ditulis oleh seorang ulama besar yang juga seorang syahid, ya, salah satu dari syuhada yang mempertahankan Nusantara dari penjajah, ya, khususnya mempertahankan Semenanjung Malaya, ya, Semenanjung Malaysia, dan khusus lagi daerah Kedah, Kelantan, yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Seorang yang sangat bertuah, ya, karena beliau selain seorang ulama juga syahid dalam peperangan. Mudah-mudahan kita istiqomah mempelajari kitab ini dan mengambil pelajaran dari kandungannya serta mengikuti jejak penulisnya atau penerjemahnya, karena memang aslinya banyak diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, ya. Kemarin kita sudah membaca sampai halaman 5, ya. Kita ulangi sedikit. Langsung kita baca, waktu kita hanya sebentar, ya. Kurang dari 30 menit dari sekarang, ya. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fatlul mu'minil fatlul alimi, itu ya. Fatlul alimi 'alal 'abidi ka fatli 'ala adana rajulin min ashabi. Fatlul alimi, keutamaan orang alim, 'alal 'abidi, atas orang yang abid, ka fatli, seperti keutamaanku, ala adana rajulin, atas atau terhadap seorang yang paling rendah derajatnya, min ashabi, dari sahabat-sahabatku, dari sahabat-sahabat Rasulullah. Kita tahu bahwa Nabi kita itu adalah sebaik-baik makhluk, ya, semulia-mulia makhluk. Kalau bukan karena beliau, Allah tidak perlu menciptakan alam semesta. Sehingga yang pertama sekali diciptakan adalah Nur Muhammad. Jadi beliau tinggi sekali derajatnya. Dan sahabat-sahabat beliau pun juga adalah orang-orang yang mulia. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu imannya itu, seandainya ditimbang imannya dan ditimbang iman orang yang beriman, ya, ditimbang kadar pahala iman orang yang beriman seluruhnya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti lahir terakhir pada hari menjelang hari kiamat, dekat-dekat hari kiamat, selain dari Nabi dan Rasul, ya, selain dari Nabi dan Rasul, itu iman Abu Bakar itu masih lebih berat. Luar biasa, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu, kalau ada dua anak timbangan, iman beliau itu diletakkan pahalanya itu, kadar pahalanya itu di satu timbangan. Lalu iman semua orang yang beriman di luar Nabi dan Rasul, tidak masuk Nabi dan Rasul, ya, tidak masuk. Semua umat
Rasulullah mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi kita yang terakhir nanti lahir hidup, dimasukkan itu di satu anak timbangan, itu imannya Abu Bakar masih lebih berat. Dan sahabat-sahabat Rasulullah itu dinyatakan Rasulullah adalah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada umat manusia yang dapat menerangi. Siapapun di antara sahabat kalau kita ikuti, maka kita akan selamat. Itu satu jaminan dari Rasulullah ya. Jadi beliau bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Itu hadis Rasulullah ya. Sabda beliau, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu cahayanya luar biasa ya. Tapi karena saking jauhnya maka kecil kelihatan ya. Padahal bintang-bintang itu cahayanya itu terang, besar, luas setiap satu bintang. Lalu kata Nabi, sabda Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku, sahabat beliau itu jumlahnya lebih 10.000 ya, puluhan ribu. Kan nujum, seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihim ihtadaitum, bi ayyihim iqtadaitum, siapapun di antara mereka kamu ikuti, ihtadaitum, maka kamu mendapat petunjuk, kamu selamat. Jadi itu satu jaminan dari Rasulullah ya, dan pengakuan beliau bagaimana mulianya sahabat-sahabat beliau. Tapi walaupun seperti itu, sahabat itu tentu kemuliaannya di sisi Allah tidak sama ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada nanti sahabat-sahabat lain ya. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga, ada 60 orang yang dijamin masuk surga, ada sahabat-sahabat yang muhajirin, ada sahabat-sahabat Ansor, ada sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum hijrah, ada sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah hijrah. Tentu ini tidak sama ya, kedudukannya di sisi Allah, mulianya itu tidak sama ya. Coba kita lihat sekali lagi. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adana rajulin min ashabi. Keutamaan seorang alim, seorang ulama atas orang yang abid. Abid di sini siapa? Orang yang kuat beribadah dan dia juga memiliki ilmu fikih. Kalau dia tidak memiliki ilmu fikih, itu bukan beribadah namanya. Beribadah itu harus sah ibadahnya kan. Orang sholat tak terpenuhi syaratnya, rukunnya, tidak sah. Tak terpenuhi sunnah-sunnahnya, tidak sempurna. Tak ada hak-hak batin sholatnya, tidak diterima Allah. Apalagi kalau riya, tidak ada khusyuk, tidak diterima Allah. Bahkan Al-Quran mengatakan orang yang lalai dalam sholatnya justru ahli neraka kan? Iya kan? Apa ayatnya itu? Coba pelan-pelan.
fawailul lil musallin. Terus? Alladzina hum an salatihim sahun. Nah itu, semua hafal itu. Bukan hanya kita yang hafal ya. Pada umumnya orang masyarakat muslim hafal itu. Neraka well ya. Bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat. Siapa itu? Orang-orang yang mereka itu dalam sholatnya lalai. Mestinya hati kita itu teringat kepada Allah. Mestinya hati kita itu ikhlas. Mestinya kita itu takut, khasyah, khusyuk. Mestinya kita itu tunduk. Mestinya kita itu haibah, merasa kagum di hadapan Allah, merasa takut bercampur kagum. Orang abid ya. Tapi orang abidnya ini dia bukan ulama. Dia hanya memiliki ilmu fikih. Jadi kalau alim di sini bukan sekedar menguasai ilmu fikih, tapi juga memahami ilmu tarekat dan ilmu hakikat, dan sudah sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi yang dimaksud dengan alim itu bukan orang yang banyak ilmu. Banyak orang yang banyak ilmu, yang luas ilmu, tapi ilmunya bidang lain. Ya, mengenai fisika, mengenai ilmu perbintangan, mengenai ilmu pertanian, itu kan ilmu juga. Tapi kalau disebutkan ulama, orang alim, maksudnya adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kriteria yang paling utama yang dimaksud dengan ulama pada kalimat al-ulama warasatul anbiya itu adalah orang yang memiliki ilmu minimal ya, menguasai ilmu yang fardu ain. Apa itu ilmu yang fardu ain? Termasuklah ilmu syariah yang mencakup ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu nanti mencakup tarikat, hakikat, dan mengamalkannya. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, dia takut kepada Allah. Sangat takut kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah ini, hanyalah para al-ulama. Jadi di sini dikatakan, coba perhatikan ya, fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan orang yang alim terhadap orang yang abid, yang kuat beribadah. Jadi alim di sini adalah orang yang luas ilmunya tentang syariah dan juga tentang tasawuf, dan juga tentang tarikat, dan juga tentang hakikat, dan mengamalkannya sehingga dia ma'rifatullah. Nah, itu keutamaannya sebagaimana kata Nabi, kafatli ala adana rajulin min ashabi, seperti keutamaanku atas seseorang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah daripada sahabat-sahabatku. Kita teruskan ya. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'minil alimi 'alal mu'minil 'abidi bi 70 darajah. Keutamaan seorang mukmin yang alim atas seorang mukmin yang abid, keutamaannya 70 darajah. Apa itu sab'ina? 70 derajat, 70 tingkatan ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal alimi wal abidi 100 darajah, baina kulli darajatainin hadrul jawadil mutmiri
sab'ina sana. Di antara seorang alim dengan seorang abid jaraknya ada 100 tingkatan, 100 derajat. Antara setiap satu dari 2 derajat itu perjalanan kuda yang pantas, kuda yang yang kencang larinya. Kuda apa namanya itu? Kan ada lomba pacu kuda ya. Biasanya itu yang ikut itu kan kuda-kuda apa namanya itu? Kuda yang paling kencang kudanya, apa larinya, perjalanan 70 tahun. Aduh. Nggak usah kuda pun mungkin kalau 70 tahun kita jalan udah jauh kali dia. Jalan kaki pun kita kan. 70 tahun kita jalan kaki udah habis lah itu. Habis dunia ini mungkin ini. Selesai semua ya. Orang ke Mekah itu nggak sampai setahun kan. Ada orang yang pergi haji itu kan. Pergi haji pakai motor kan, berhenti-henti itu kan. Sampai ke Mekah haji dia. Nggak sampai setahun dia di perjalanan ya. Itu udah sampai ke Mekah. Itu berhenti-henti itu. Bagaimana dengan kuda yang begitu laju ya. 70 tahun. 70 tahun itu bukan sebentar. Itu dari timur ke barat putus itu. Mungkin belum sampai 70 tahun itu udah putus itu ditempuh ya, selesai ditempuh itu. Dari timur sampai ke barat. Itu antara satu tingkat dengan tingkat yang di atasnya ya. Sedangkan tadi yang pertama tadi 70 ya, 70 tingkat jaraknya kan. Yang hadis yang ini 100 tingkat ya. Taruhlah yang tadi 70 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat di atasnya perjalanan 70 tahun kuda yang larinya sangat kencang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba'atsullahul ibadah yaumal qiyamah summa yab'atsul ulama summa yaqulu ya ma'sarul ulama inni lam udi' ilmi fikum illa li'ilmi bikum wa lam udi' ilmi fikum li'u'adzibakum izhabu faqad ghafartu lakum. Ya ba'atsullahul ibadah yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkan orang-orang abid pada hari kiamat. Summa yab'atsul ulama, kemudian dia membangkitkan para ulama. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, ya ma'sarul ulama, wahai para ulama, inni lam udi', sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku fikum pada kamu illa li'ilmi bikum, kecuali karena aku telah mengetahui tentang kamu. Walam udi' ilmi fikum li'u'adzibakum, dan aku tidak meletakkan ilmuku pada kamu supaya aku menyiksa kamu. Izhabu faqad ghafartu lakum. Izhabu faqad ghafartu lakum. Pergilah kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. Itu luar biasa ya. Bisa kita bayangkan nanti di padang mahsyar, kalau udah berbangkit kan berkumpul padang mahsyar ya. Orang kan pada ketakutan semua itu. Orang pada ketakutan dalam hadis ya, hadis sahih ada dalam sahih Bukhari, sahih Muslim ya. Bagaimana takutnya?
Saking takutnya manusia-manusia ketika itu tidak berani mengkedipkan matanya. Coba lihat ke Ustaz. Mandang kepada Allah itu, matanya tak berani berkedip. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah. Karena memang nanti di padang mahsyar itu Allah itu tidak pernah semarah itu. Sejak dari kapan pun belum pernah Allah semarah itu. Makanya orang takut semua. Manusia semua takut. Tapi coba ulama tadi diajak bicara kan? Iya kan? Ulama tadi ketika orang-orang ketakutan, ketika orang-orang tak berani mengkedipkan matanya saking takutnya, tapi diajak bicara oleh Allah. Hei para ulama, aku tidak meletakkan ilmuku pada kalian kecuali karena aku tahu tentang kalian. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa itu. Orang takut, jangankan mau bicara kepada Allah, matanya berkedip pun tak berani. Jangankan mulutnya mau dibukanya untuk bertanya kepada, nggak ada yang berani, nggak ada. Takut semua. Tapi Allah menegur para ulamanya. Luar biasa ya. Orang lagi nunggu itu, lagi nunggu mau hisab ini, tapi Allah dipanggilnya ulamanya itu. Udah pergilah kalian, nggak usah ikut kalian antri macam orang-orang ini. Udah, aku sudah ampuni kalian. Luar biasa kan? Itu namanya apa tuh? Apanya itu? Apa namanya? Termasuk orang-orang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Jadi ulama-ulama yang memenuhi kriteria yang tadi itu, mereka itu tidak dihisab. Mereka insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yadkhulunal jannah bighairi hisab. Jangankan dihisab, bahkan mereka dipersilakan oleh Allah. Silakan kalian, mau kalian siapa yang mau kalian syafaatkan? Syafaatkanlah banyak manusia-manusia. Murid-muridnya mungkin ya. Santri-santrinya mungkin. Disyafaatkannya untuk masuk surga. Luar biasa ya ulama itu ya. Masya Allah. Keutamaan ulama itu ya, keutamaan. Paham kalian yang Ustaz masuk tadi? Udah pergilah kalian, kan lagi tadi antri kan? Antri mau hisab. Ini kalau hisabnya ini bukan 1 hari 2 hari ini. Miliaran manusianya. Mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi kita. Umat Nabi kita aja udah berapa miliar? Umat Nabi kita udah yang hidup aja sekarang bermiliar kan? Coba hitung dengan yang sudah wafat. Hitung, mudah-mudahan masih lama mungkin dengan yang akan lahir. Berapa miliar itu? Wallahu alam ya. Itu satu-satu mau ditimbang amalnya. Lama apa sebentar itu? Lama apa sebentar itu? Lama. Makanya tadi ulama tadi pun awalnya ikutlah berdiri di situ. Dalam situasi yang sedemikian Allah berfirman, ulamaku, ke sini. Aku titipkan ilmuku pada kalian. Tidak sembarang aku titipkan, kan aku memang sudah tahu, kenal siapa kalian. Udah, pergilah kalian. Aku sudah berikan ampunan untuk kalian. Jadi tidak Tidak dihisab. Kalau tidak dihisab artinya apa tadi? Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Para ulama warasatul anbiya itu mereka akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Amin ya. Waqila ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu
Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Faqila ayyul a'mali tazidu apa tu? Faqala al-ilmu billah. Faqila nas'alu 'anil amal wa tujibu 'anil ilmi. Faqala inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Ini hadis ya. Waqila, ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya kepada Nabi, siapa yang bertanya itu? Ya sahabat lah, ya. Jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling utama? Ini amal ya. Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Ilmu tentang Allah azza wa jalla. Ma'rifatullah ya. Ma'rifatullah. Jadi ilmu itu semakin mulia yang dikajinya, maka ilmunya semakin tinggi, semakin mulia. Jadi objek kajian itu sangat menentukan tentang kemuliaan, derajat kemuliaan ilmu. Tidak sama ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain itu jauh di bawah ilmu mengenal Allah. Maka ketika ditanya oleh sahabat tadi, jawab Nabi, faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Ilmu tentang Allah azza wa jalla. Faqila, ditanya lagi yang kedua, ayyul a'mali tazidu? Faqala al-ilmu billah. Ditanya, amal apakah yang paling banyak memberikan faedah? Faqala al-ilmu billah. Jawab Nabi, ilmu tentang Allah. Faqila, yang ketiga kali nih sahabat tadi, nas'alu 'anil amal. Kata sahabat itu, kami menanyakan tentang amal. Wa tujibu 'anil ilmi. Tetapi engkau wahai Rasulullah menjawabnya mengenai dengan ilmu. Faqala, maka Nabi bersabda menjelaskan, inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi. Sesungguhnya sedikit amal ibadah bermanfaat kalau ia dilakukan berdasarkan ilmu. Ya. Kalau dia berdasarkan ma'al ilmi billah, berdasarkan ilmu dengan Allah, bersama dengan ada ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Sesungguhnya banyak amal tidak bermanfaat kalau bodoh, jahil tentang Allah. Jadi kalau tidak ada ma'rifatullah, nggak ada nilainya ya, tidak ada nilainya. Makanya Rasulullah tadi selalu jawab al-ilmu billahi azza wa jalla. Ketika ditanya, amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling mulia? Jawab Nabi kita, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Jadi sahabat tadi heran, yang ditanya amal, tapi jawabannya ilmu. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, kalaupun seseorang banyak beramal, kalau akidahnya belum benar, kalau ma'rifatullahnya belum benar, tidak ada semua nilai ibadahnya ya. Kalau seseorang amalnya sedikit, tapi kalau dia sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah, maka itu bermanfaat. Itu saja ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dapat kita tadi 3 atau 4 hadis lah ya, mengenai keutamaan orang alim atas orang abid, kemudian keutamaan ilmu ya. Ilmu, amal tanpa ilmu ma'rifatullah tidak ada manfaatnya, tetapi amal meskipun sedikit, kalau orang yang beramal itu sudah ma'rifatullah, maka itu akan mendatangkan manfaat ya. Silakan rajulan baca doanya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم فقنا في الدين وعلمنا تكبير اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.